menikmati alam, ada baiknya kita berbincang dengan seorang yang memang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk masuk dalam dunia pelayanan. Jadi mari kita sapa dulu. Selamat pagi, sis. Selamat pagi. Nah, teman-teman belum tahu ini tempatnya. Ini kita berada di mana dan ini namanya apa? Boleh Anda ceritakan ini daerah apa? Baru ini apalah nama sungainya, agar kita benar-benar tahu lokasi yang di-shoot oleh kamera. Iya, ini dusun Sigamang, di mana desa yang mencakupinya desa Belinteng. Jadi yang kita lihat di depan ini adalah aliran dari Sebinge ataupun Sungai Binge, di mana jembatan yang kita lihat itu jembatan baru. Dulunya jembatan ini berada di posisi batu yang ini. Jadi dulu itu kalau mau melewati dua desa ini harus melewati jembatan buluh ataupun jembatan dari kayu. Jadi inilah pemandangan yang bisa jadi ikonik untuk desa Sigamang sendiri. Oke. Nah, bro, jadi seberapa lama Anda sudah berada di desa Sigamang ini, dan mulai tahun berapa Anda mulai untuk menetapkan hati melayani atau bergelut dengan desa Sigamang dan orang-orang sekitarnya? Kita mulai masuk ke desa ini dari bulan 5 tahun 2021, dan pergumulan ataupun sebelum masuk kemari ada pertimbangan sekitar 1 bulan antara mau masuk ke desa ini atau tidak, karena sebelumnya info yang diberikan ya bagaimana desa pada umumnya, yang dimana belum adanya jaringan, belum adanya listrik pun belum 24 jam. Jadi benar-benar menguji kalau kita sebagai orang yang udah terbiasa hidup di kota. Jadi setelah sebulan benar-benar mau mencoba hal yang baru di luar diri kita, zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Maka itu yang membuat kita menetapkan hati untuk mengiyakan ajakan untuk melayani di desa ini. Wah, berarti belum ada listrik di desa ini ya? Iya, jadi desa ini sistem listrik yang dipakai memakai kincir air, di mana aliran sungai ini diteruskan untuk dapat menghidupkan kincir yang membangkitkan listrik untuk desa ini. Namun desa ini pun tidak 24 jam listrik nyala, hanya dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi. Jadi kalau ada acara-acara khusus, maka nanti bisa dihidupkan 1 kali 24 jam. Jadi itu uniknya desa ini. Kalau pagi sampai sore semua orang ke ladang, jadi ya listrik tidak dibutuhkan. Oh, jadi selama Anda pelayanan di sini, bagaimana kami bisa mengetahui, dan dari deskripsi Anda atau penjelasan Anda, bagaimana sebenarnya GBKP tempat Anda melayani di Perpulungan Sigamang ini, dan bagaimana pengalaman Anda setelah beberapa waktu ikut dalam pelayanan di tempat ini, sehingga bisa Anda tetapkan hati Anda melihat situasi seperti ini. Banyak orang mungkin merasa tidak sanggup, ditambah listrik dan sinyal juga mungkin agak kurang yang saya lihat. Jika melihat GBKP sebagai gereja sendiri,
Ini salah satu yang membuat saya pribadi merasa, wah, GBKP itu ternyata bukan hanya sekedar gereja. Itu satu, karena salah satu yang membuat adanya listrik di Kuta ini ialah Yayasan Atekeleng atau YAPEM, penggebraknya. Jadi GBKP ternyata berdampak terhadap semua masyarakat yang ada di sekitar sini. Itu pun menjadi salah satu buah ataupun salah satu yang membuat saya pribadi merasakan dampak dari GBKP. Dan untuk semua perpulungan ataupun jemaat yang ada di sini, kembali lagi unik-unik kalau kita melayani di sini. Unik-unik itu ya, pertama satu, tidak semua bisa membaca. Jadi kita yang pandai-pandai bagaimana supaya jemaat tahu lagu, tahu apa isi yang mau dibaca, tahu apa yang mau dilakukan ataupun yang berhubungan dengan membaca. Lalu tidak semua punya lampu, dalam arti ya seperti nanti malam gak ada lampunya, jadi semua semangat sama-sama untuk melayani di sini. Ada yang bawa lampu, ada yang bawa senter, jadi satu kemegahan ataupun satu hal yang bisa dikatakan keunikan, ciri khas dari jemaat di sini. Dan itu yang menyebabkan saya pribadi pun merasa ternyata ini tujuan Tuhan untuk menempatkan ataupun untuk saya mengenal desa ini sendiri. Wah, luar biasa. Pengalaman Anda ini memberikan inspirasi bagi saya pribadi, mungkin bagi para teman-teman pendengar yang merasakan apa yang Anda alami dan sudah ceritakan. Dan menurut Anda, apakah jemaat kita ataupun masyarakat sekitar sudah merasakan sepenuhnya kehadiran GBKP atau kehadiran gereja turut membantu baik dalam aspek kerohanian atau aspek ekonomi, ditambah lagi seperti yang Anda ceritakan, listrik melalui turbin dan beberapa sumber daya dibantu oleh Yayasan Tekeleng atau Partisipasi Pembangunan yang berada di bawah naungan GBKP. Tapi apakah jemaat itu sendiri yang Anda lihat sudah merasakan kehadiran GBKP di tengah-tengah kehidupannya setiap hari? Ya, kalau dibilang kehadiran, hampir 90% baik masyarakat, baik jemaat yang ada di sini selalu mengatakan, ya, karena adanya GBKP makanya kampung kami ini sudah terang. Karena ada GBKP makanya kami sudah bisa merasakan lau ataupun air untuk diminum, air bersih. Begitu juga karena adanya GBKP, air ke kamar mandi ataupun air ke rumah sudah masuk. Jadi hampir seperti katakan kami 90% jemaat, masyarakat sekalipun di Kuta ini sangat-sangat merasakan dampak dari pembangunan yang diberikan oleh GBKP. Dan secara kerohanian sendiri, di mana yang pernah kami telusuri, Kuta ini ataupun desa ini dulunya ya hampir rata-rata 90% kah ataupun 90% orang yang tidak arkiniteken ataupun tidak percaya kepada Tuhan Yesus lah kita bilang. Jadi tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, lalu ya lebih percaya sama dibata-dibata yang tidak terlihat nih. Nah, kalau dalam bahasa Karo, Tuhan yang tidak terlihat. Jadi dulu di sini hampir setiap hari ada yang kesurupan, ada yang terjadi. Jadi awal mula pun timbul ataupun awal mula berbaliknya kepercayaan
masyarakat di sini ketika GBKP hadir untuk membantu setiap yang permasalahan baik secara kerohanian terkhususnya, di sini mulai terbuka matanya satu persatu melihat GBKP, melihat gereja ternyata itu bermasyarakat. Gereja itu ternyata tidak meninggalkan, dan itulah yang menjadi dasar rata-rata masyarakat ataupun jemaat di sini untuk terus mempercayai ataupun terus bergereja, terus ia kini tekan yang dikata kalak karo. Itulah makanya di sini banyak pengalaman, banyak hal yang bisa kita pelajari, baik dari kita berkepercayaan, mempercayai Tuhan, bagaimana kita harus hidup dengan sederhana. Di sini gudangnya ilmu kalau kami bilang. Wah, luar biasa cerita dari teman kita ini yang sudah melayani di Perpulungan GBKP Perpulungan Sigamang. Dan menurut Anda, apa yang sudah Anda rasakan untuk pribadi Anda sendiri setelah beberapa waktu? Seperti yang Anda bilang, inilah gudang ilmu, disinilah gudang pengalaman. Apa yang Anda rasakan dampak dari pribadi Anda terhadap diri Anda setelah beberapa waktu melayani di GBKP Sigamang ini, dan yang boleh Anda bagikan bagi kami yang melihat ini? Mungkin teman-teman penasaran dengan situasi jalan, situasi lokasi masuk ke GBKP Sigamang ini. Kalau boleh saya bagikan sedikit bagaimana jalan yang sangat-sangat menurut saya termasuk yang susah, karena dengan situasi batu-batu lepas, apalagi dengan musim hujan atau musim lego atau kering yang menyebabkan jalan berdebu dan yang lain-lain, ditambah situasi perjalanan yang panjang, itu akan sangat menyulitkan bagi saya pribadi yang sudah melewati jalan. Nah, makanya boleh Anda bagikan apa yang Anda rasakan setelah beberapa waktu ini, teman kami, untuk boleh menjadi perenungan, refleksi bagi perjalanan kehidupan kami. Ya, pertama dulu yang bisa dikasih ataupun pembelajaran yang saya pribadi dapatkan di desa ini, yang pertama mungkin bagaimana tetap sabar dalam arti tadi mungkin udah ditayangkan bagaimana jalan yang ada di desa ini. Sabar dalam arti ya di perjalanan saja kalau nggak sabar berabe, kata orang Jakarta, berabe. Jadi sabar, kemudian bijak mengambil keputusan sangat diperlukan. Ini masih dari desanya aja ataupun dari jalan kita ambil pembelajaran yang saya terima. Lalu kemudian mungkin secara pribadi seperti saya yang udah hidup hampir 24 tahun di kota, ya bagaimana dampak teknologi kepada saya. Di sini saya belajar ternyata hidup tanpa teknologi ataupun hidup tanpa gadget media sosial pun gak mati ternyata. Dapat informasi juga. Jadi karena sinyal pun tidak bisa diakses dengan mudah, ternyata dari tidak adanya sinyal pun saya dapat belajar kesederhanaan. Saya dapat belajar bagaimana bertahan hidup, ya, ataupun keluar dari kecanduan terhadap gadget sekalipun. Kemudian dari GBKP sendiri atau gereja sendiri, saya mendapatkan banyak pengalaman. Yang pertama mungkin dari budaya, di mana bahasa di sini mengajarkan saya ataupun mengingatkan saya kembali terhadap bahasa yang harus saya pelajari, saya kuasai seharusnya, bahasa Karo. Kemudian bagaimana harus kita bercengkrama terhadap orang-orang di sekitar. Kalau dibilang orang bahasa Karo, mekacar katanya, ataupun mampu untuk ramah, suka ngobrol.
Kemudian dari GBKP pun saya belajar bagaimana melihat kondisi ketika kita ingin melayangkan firman. Dan kemudian dari GBKP pun saya belajar ternyata sebagai gereja ataupun bagian dari gereja haruslah membumi katanya, berarti harus berdampak ke masyarakat terlebih dahulu. Karena dengan adanya pergerakan, adanya perubahan dari masyarakat, hal itu yang membuat seseorang mampu tetap paguh katanya, ataupun tetap pendiriannya terhadap gini tekennya, ataupun kepercayaan yang ia miliki. Jadi dari Desa Sigamang sendiri ataupun GBKP sendiri memberikan saya banyak perubahan, baik dalam tingkah laku, baik dalam pola pikir saya, baik cara saya melihat segala situasi, bisa semua diambil hikmahnya. Ternyata semua jalan buntu tidaklah jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Seperti desa ini sendiri, walaupun dia di ujung kota Namotrasi ataupun di dalam lingkupan kota Binjai, ia desa ini sebenarnya ya masih ada jalan bisa keluar, bisa tembus kemana-mana. Jadi ini juga yang dapat kami pelajari dari desa dan GBKP ini sendiri. Nah, menurut cerita Anda tadi, mungkin yang boleh teman dengar pengalaman pribadi beliau ini, mungkin ada tidak yang paling Anda tidak suka atau pengalaman duka yang mungkin paling mengenang sampai saat ini sejauh Anda melayani di Sigamang ini, dan pengalaman suka apa atau yang paling Anda ingat memori bahagia ketika melayani di Perpulungan Sigamang ini yang boleh kami dengarkan dari pengalaman atau perjalanan pelayanan Anda. Untuk pengalaman yang tidak disukai sebenarnya lebih ke arah bagaimana perjalanan ke desa ini, bukan terhadap desa ini, lebih bagaimana perjalanannya. Karena tidak disukai, ya jalannya membuat menangislah, dibilang menangis dalam hati. Di bagaimana batu-batu ya membuat sesak dada, kemudian membuat ya kendaraan pun selalu harus diservis katanya, seperti itulah. Bisa dibayangkan teman-teman semua. Tapi kalau pengalaman suka, hampir semua rata-rata momen-momen di sini menjadi pengalaman yang terbaik bagi saya. Hal yang saya sukai, yang sangat bisa saya kenang hampir setiap hari. Bagaimana antusias jemaat menerima masukan, antusias jemaat menerima perubahan sedikit demi sedikit, ikut ambil bagian dalam setiap acara ataupun program yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan gereja, membawa budaya pun kembali, budaya Karo, bagaimana menari, bagaimana rende ataupun bernyanyi. Di sini benar-benar menerima ya, hal yang paling disukai, makanya dibilang semua. Apalagi yang kalau kita malam-malam di sini ada namanya perpulungan jabu-jabu ataupun saling persekutuan untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi ada dilakukan setiap hari Kamis malam, dan itu harus berjalan sekitar 1 kilometer baik ke atas ataupun ke bawah untuk sampai di rumah yang ditujukan. Ya, jalannya pun seperti itu, baik jalan kaki, jalan pakai kereta, sama semua. Tidak ada lampu, jadi harus pakai senter. Itu jadi hal yang memorable katanya. Sangat-sangat dikenang dan mengena di hati, karena ya selama hidup pun gak pernah sebegitu jauhnya jalan kaki 1 kilometer lebih, gak pernah dalam hidup ini. Makanya itu jadi kenangan, itu jadi pelajaran untuk saya pribadi. Dari pengalaman Anda yang saya dapatkan pribadi, bahwa pelayanan di desa ini
sangat mengubahkan dalam hidup Anda, baik dari segi tantangan, jalan, tantangan jemaat, dan yang lain-lain. Nah, bro, apakah teman-teman pelayan Anda, mulai pertua diaken dan juga pengurus PJJ atau pengurus persekutuan, apakah mendukung atau mendorong pelayanan Anda, dan sejauh mana yang Anda rasakan kekerabatan, kekeluargaan yang seperti Anda ceritakan, yang sangat mendorong Anda untuk termotivasi tetap melayani di tempat ini, di tengah orang mungkin beberapa pelayan memilih untuk ke kota atau mencari tempat ternyaman. Anda out of the box, keluar dari kotak itu dan memasuki wilayah ini. Apakah ada dampak dari teman-teman pelayan Anda atau pertua diaken yang mendorong Anda termotivasi tetap melayani di tempat perpulungan Sigamang ini? Ya, kalau motivasi ataupun yang membuat saya tetap bertahan di sini adalah ketika melihat perpulungan itu sendiri ataupun jemaat itu sendiri. Ya, di mana-mana memang jemaat nggak semuanya semangat, nggak semuanya mau menerima perubahan. Tapi ketika ada 1, 2 orang atau 3 orang atau lebih daripada itu berantusias, kenapa kita harus mundur? Kemudian untuk pertua ataupun diaken yang ada di sini, serayan hamba Tuhan yang ada di sini, yang udah ditetapkan di sini pun rata-rata mau belajar, mau menerima hal yang baru, mau berinovasi. Cuman terkadang kami kewalahan karena sumber daya manusianya yang kurang. Ide banyak, tapi pelaksananya yang sedikit. Dan untuk itu pula sering kami lakukan pertukaran teman-teman yang dari luar yang belum pernah ke kota ini ataupun ke desa ini, kami beri kesempatan untuk ke sini, merasakan, mengalami apa yang kami rasakan, apa yang kami alami di sini, sehingga ada dorongan untuknya untuk terus maju ke depan. Makanya dibilang tadi, motivasi yang membuat kami tetap bertahan adalah perpulungan itu sendiri. Bagaimana perpulungan adalah ladang yang Tuhan udah berikan untuk semua pelayan-pelayannya, untuk diasah, untuk dikembangkan, sehingga jemaat ini pun kedepannya bisa menjadi garam dan terang seharusnya di lingkungannya. Jadi bagi kami sendiri, inti melayani itu bukan harus di banyak orang, bukan harus di tempat-tempat besar, tapi mulai dari hal yang kecil-kecil saja. Karena dari hal kecil mungkin bisa menjadi hal yang besar. Itu yang membuat kami bertahan hingga saat ini. Menarik sekali mendengar cerita pelayanan teman kita ini. Dan bro, apa harapan Anda bro untuk apa harapan Anda untuk pelayanan Anda ke depannya pribadi? Apa yang Anda harapkan untuk kemajuan progres diri Anda dulu? Dan selanjutnya, apa harapan Anda untuk GBKP? Apa harapan Anda untuk GBKP baik secara umum mengenai pelayanan Anda di Sigamang ini, dan GBKP secara kecil atau GBKP sektor kecil, yaitu perpulungan Anda sendiri, perpulungan Sigamang. Apa yang Anda harapkan untuk kedepannya memasuki tahun 2022 ini? Tantangan, inovasi, mungkin tahun yang baru juga di GBKP, tahun kreatif melawat lingkungan. Apa yang Anda harapkan untuk diri Anda, untuk GBKP secara umum, dan terkhusus di tempat Anda melayani? Ya, harapan kedepannya
Pertama, untuk saya sendiri tetap bersabar, tetap semangat, tetap mampu ataupun dimampukan untuk melihat hal-hal positif di balik semua yang saya jalani, karena kehidupan ini selalu berproses dan akan terus berproses. Jadi untuk kedepannya pun semakin bisa dimenangkan dalam hal-hal ya diri sendiri dulu, tingkah laku, sikap, sifat, karakter, kemudian mampu juga untuk menjadi rekan yang lebih baik untuk semua serayan ataupun penatua diaken yang ada di sini, baik pun perpulungan, menjadi sahabat yang bisa mendengar keluhan dan mampu juga memberikan solusi untuk kepentingan bersama. Dan untuk GBKP secara keseluruhan, harapannya adalah teruslah menjadi terang, garam, teruslah menjadi wadah untuk bisa menampung semua yang akan dilakukan jemaat, baik ide, baik keluh kesah, sehingga GBKP bukan hanya sekedar gereja berlabel, cuman GBKP bisa menjadi sahabat juga untuk jemaat maupun masyarakat. Dan untuk perpulungan ataupun sektor kedepannya, harapan kami pun supaya mampu dan mau lebih berani lagi berinovasi, lebih berani lagi untuk mencoba hal-hal baru yang membuat semakin semangat dalam mempercayai ataupun arkini teken. Harapan kami juga semakin solid, mau bekerja sama lebih baik lagi ke depannya, sehingga desa ini, terutama GBKP, tidak mati di desa ini, tetapi GBKP selalu berkembang. Begitu pula desa ini pun tidak mati untuk kedepannya, dalam arti tidak ada lagi orang di sini, tetapi menjadi warisan bagi anak cucu, baik rekini teken ataupun berkepercayaan kepada Tuhan, maupun untuk hidup di desa ini sendiri. Itu mungkin harapan kami untuk kedepannya. Luar biasa. Jadi bro, terima kasih untuk pengalaman Anda yang boleh Anda bagikan bagi kami yang mendengarkan perjalanan Anda. Kami hanya pendengar dan Anda yang menjalaninya. Maka tetap semangat, tetap termotivasi untuk menjadi pelayan di tengah-tengah perpulungan Sigamang ini. Semoga apa yang Anda harapkan dan apa yang kita cita-citakan ke depannya secara bersama mengenai GBKP dan mengenai kemajuan perpulungan terkhusus yang agak sudut atau agak terpencil, itu yang menjadi doa dan harapan kita bersama. Untuk Anda pribadi tetap semangat, termotivasi melayani. Semoga Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang melimpah, bukan hanya materi, tapi berkat-berkat itu bisa jadi akan menambah pengalaman dan semangat Anda melayani. Terima kasih bro, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati kita semua.